Kembali di Net 16, berbagai teknologi hadir sebagai solusi persoalan sehari-hari, termasuk menjawab masalah harga renovasi dan membangun rumah yang kian meroket. Ya, salah satu solusi ini yaitu berupa rumah instan. Cepat karena hanya dalam 5 hari rumah sudah dapat berdiri. Wow, ini juga lebih murah. Biayanya mulai 14 juta rupiah per unit. Kita telaah lebih lanjut dalam Ensiklo Masa Depan. Biaya pembuatan rumah meroket. Setiap tahun harga bahan-bahan bangunannya naik. Saat ini di kota besar rata-rata biaya material untuk membangun hunian seluas 100 meter persegi misalnya minimal 300 juta rupiah. Membangun rumah pun menjadi tantangan besar bagi banyak warga. Bahan bangunan sih emang nggak mahal. Nah, bisa nggak nanti untuk bahan bangunan itu? Kadang kan fluktuatif nih bahan bangunan. Selain harga konstruksinya, materialnya juga kan harga tukangnya juga sekarang tuh naik juga, apalagi deket-deket Lebaran gini. Berbagai metode berkembang untuk menekan harga pembangunan rumah, mulai meminimalkan bahan dengan membangun rumah minimalis, membuat rumah tumbuh, rumah dengan gaya andon atau seperti belum jadi, hingga hadirnya rumah instan. Jika biasanya untuk membangun sebuah rumah kita membutuhkan waktu berbulan-bulan, maka kini teknologi properti telah menemukan sebuah inovasi baru, membangun rumah hanya dalam waktu 5 hari. Ya, dalam waktu 5 hari saja, rumah instan siap huni. Irit waktu, irit ongkos tukang karena butuh 4 orang saja untuk mengerjakan 1 unit rumah, serta irit di kantong. Biaya membangun satu rumah instan berkisar 14 hingga 70 juta rupiah tergantung tipe bangunan. Biaya belum termasuk pembuatan fondasi awal, saluran air, serta saluran pembuangan kotoran. Sesuai namanya, proses pembangunan rumah kilat, karena sebagian besar komponennya tinggal rakit. Kerangka baja, genteng, lantai, dan konstruksi lain sudah disiapkan sedemikian rupa sebelumnya di pabrik. Proses pembangunan dinding pun efisien, menggunakan bata ringan dalam ukuran dan struktur yang sudah disesuaikan. Jadi, menyusun dan melapisnya cepat. Jadi gini, yang membedakan adalah intinya adalah kolomnya. Jadi sistem rangka penunjang rumahnya dulu yang membedakan. Di sini kita pakai, kalau orang mungkin masih mengenal namanya baja. Kalau kita namanya baja dari baja ringan, like steel. Jadi di situ rangka-rangkanya, kolom-kolomnya kita pakai baja, jadi lebih praktis, tidak ada pengecoran, tidak ada blasting dan segala macam, karena itu jadi waktunya lebih cepat. Tahap pembangunannya seperti ini. Pertama, pemasangan rangka. Berbahan baja ringan, rangka meliputi rangka kuda-kuda, rangka plafon, dan atap. Setelah rangka berdiri, selanjutnya menempel bata dinding. Kemudian memasang gipsum, jendela, dan pintu. Terakhir, top finishing seperti rumah pada umumnya. Cepat jadi, berbiaya relatif murah, rumah instan juga tahan gempa. Bobot material atap dan dindingnya ringan. Bahan ini juga lentur sehingga fleksibel mengikuti gerak tanah. Selain tahan gempa, rumah instan ini juga ramah lingkungan. Sebab saat proses instalasi tidak banyak bahan yang terbuang, karena semua sudah diperhitungkan secara presisi sesuai kebutuhan. Teknologi ini hadir sebagai solusi kendala biaya dan waktu untuk memiliki rumah layak. Namun tentu rumah instan juga masih punya sejumlah keterbatasan. Bagi masyarakat adalah rumah hunian instan ini image di masyarakat. Rumah instan ini susah kalau kita melakukan perbaikan atau mau rehab atau merubah bentuk rumah. Nah, oleh karena itu menurut saya perlu pemahaman kepada masyarakat, baik itu oleh produsen maupun oleh pemerintah. Baru mulai tumbuh di tanah air, beragam teknologi rumah instan sudah cukup lama banyak teraplikasi di sejumlah negara. Di negeri Paman Sam misalnya, bangunan serupa ini populer dengan istilah rumah prefab atau prefabrikasi. Sesuai metode pembuatannya, istilah merujuk pada rangka konstruksi dan material yang telah difabrikasi atau dibangun terlebih dahulu. Tren rumah prefab berkembang sejak tahun 1996.
mana pada masa itu sekitar 24% rumah baru di Amerika Serikat dipilih secara instan dengan metode ini. Feni Hastuti, Hanif Abduh,